Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Michelle Ecclesia Mogot dalam Liputan 7 Siang edisi Kamis 26 Oktober 2017. Berita utama yang kami sajikan untuk Anda pada hari ini terkait kasus ledakan pabrik gudang kembang api yang terjadi di kawasan Kosambi, Tangerang. Ledakan pabrik gudang kembang api ini membuat warga setempat gempar. Berikut adalah liputannya. Peristiwa ini berdasarkan saksi warga, ledakan yang terjadi sebanyak 2 kali. Ledakan yang pertama terjadi tepat pukul 9 waktu setempat, bermula dari suara ledakan yang keras berasal dari pabrik gudang kembang api di kawasan Kompleks Pergudangan 99 di Kosambi, Tangerang. Lalu disusul dengan suara ledakan yang kedua sekitar 1 jam setelahnya. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Segera, tim SAR bertindak memadamkan kebakaran tersebut dan mengevakuasi korban yang berada di dalam bangunan. Karena ledakan yang cukup dahsyat, mengakibatkan puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 47 orang tewas dan 43 lainnya luka-luka. Diduga, korban tewas alami luka bakar hingga 90%. Baik, dan inilah suasana di tempat lokasi kejadian kebakaran pabrik gudang kembang api di Kosambi, Tangerang pada saat pencarian jenazah korban di area luar bangunan. Menurut Kepala Pemadam Kebakaran, peristiwa kebakaran ini paling menyedihkan yang dihadapi para anggotanya. Karena kebakaran itu sejatinya tak besar, dan diperkirakan kobaran api sebesar itu dapat diatasi dalam 2 jam. Namun sayangnya, para petugas yang melakukan evakuasi dihadapkan pada kejutan yang tak menyenangkan. Karena telah ditemukannya para korban yang tak lagi bernyawa, serta kondisi mereka yang mengenaskan hingga sebagian besar tak dikenali. Selain itu, akibat dari peristiwa kebakaran ini, pemilik gudang kembang api mengalami kerugian yang cukup besar. Diperkirakan, kerugian mencapai ratusan jutaan rupiah. Dan kerugian yang dialami oleh para pekerja, selain kehilangan nyawa mereka dan mata pencarian utamanya, mereka juga kurang mendapati hak keselamatan kerja. Peristiwa ini cukup mempengaruhi perekonomian warga di kawasan Kosambi tersebut dan keadilan bagi para pekerja. Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Vero sebagai saksi dari tempat kejadian. Selamat siang Ibu Vero. Ya, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Bu, sudah terdengar dengan jelas. Baik, Ibu bisa ceritakan bagaimana kronologi dari kejadian tersebut? Ya Bu, awalnya sebelum kejadian, saya mendengar suara ledakan yang begitu keras dari arah gedung. Sementara itu, kami warga setempat mencari bantuan, dan sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara ledakan kedua yang begitu keras. Dan sepertinya pada ledakan kedua tersebut, menewaskan banyak korban jiwa. Ledakan hebat itu menghancurkan atap bangunan dan menimbulkan kebakaran di gedung depan, yang kemudian api menjalar ke bagian belakang gedung. Sebagian pekerja yang panik lalu berlarian ke arah belakang pabrik. Semua berusaha menyelamatkan diri dari korban api. Kemudian mereka menuju ke belakang setelah kesulitan untuk berusaha keluar dari pintu depan. Oleh sebab itu, korban jiwa dan luka akibat insiden kebakaran begitu banyak, karena kemungkinan para pekerja mencari tempat aman pasca kebakaran muncul. Namun, mereka menjadi korban karena terjebak api yang begitu menyala besar.
Sebagian besar jenazah korban ditemukan secara berkelompok di bagian belakang pabrik, yang memberi petunjuk bahwa mereka berupaya melarikan diri dari api yang menyebar. Baik, lalu tindakan seperti apa yang Ibu lakukan saat hal tersebut terjadi? Saat peristiwa tersebut terjadi, saya dan warga setempat langsung menghubungi pemadam kebakaran dan polisi. Ketika pemadam kebakaran yang sudah datang dengan 4 mobil, ternyata masih kurang untuk memadamkan api tersebut, hingga ditambah lagi menjadi 12 mobil pemadam kebakaran. Baik, Ibu. Lalu untuk sekarang bagaimana kondisi suasana di tempat kejadian? Untuk saat ini, kondisi di lokasi kejadian pada bangunan bagian luar sudah mulai padam. Tinggal sedikit lagi di bagian belakang bangunan yang masih ditangani oleh pemadam kebakaran. Baik, lalu untuk korban sendiri kira-kira gambarannya seperti apa, Ibu? Untuk korbannya sendiri terdiri sekitar 60% anak-anak perempuan di bawah umur, anak remaja, serta ibu-ibu. Baik, lalu kira-kira pabrik ini sudah berjalan sejak kapan, Bu? Dari yang Ibu tahu? Sepengetahuan saya, untuk pabrik gudang kembang api ini baru berjalan 2 bulan yang lalu, sekitar bulan September, Bu. Baik, lalu kira-kira berapa jumlah pekerja di pabrik kembang api tersebut? Sekitar 103 orang, Bu. Dan sebagian besar itu warga asli Kosambi, karena dapat dikatakan mata pencarian utama pabrik ini adalah pekerja buruh pabrik. Baik, apakah sudah terselidiki, Bu, penyebab dari kebakaran pabrik gudang kembang api ini? Kalau berdasarkan hasil penyelidikan dari kepolisian, mengatakan bahwa penyebab kebakaran ini berasal dari percikan api dari karyawan yang melakukan las di sebelah kanan atas pabrik. Sehingga percikan api tersebut terkena tumpukan 400 kg bahan bakar kembang api yang mudah terbakar dan menyebabkan ledakan api yang semakin besar hingga menghanguskan seluruh pabrik. Baik, Bu. Tetapi apakah hal ini sepenuhnya disebabkan oleh karyawan yang kurang berhati-hati saat melakukan las tersebut? Berdasarkan penjelasan dari polisi kepada keluarga, bahwa karyawan tersebut melakukan tindakannya atas perintah penanggung jawab pabrik. Dan sampai saat ini, penanggung jawab pabrik tersebut serta karyawannya masih dalam tahap penyelidikan di kepolisian Tangerang. Berarti apakah karyawan pada pabrik kembang api ini kurang memahami prosedur keselamatan kerja pengelasan yang benar? Sehingga akibat kelalaiannya tersebut mereka melenyapkan puluhan korban jiwa? Ya, Bu, benar sekali. Karena pada dasarnya pabrik ini juga telah melanggar aturan lainnya, seperti mempekerjakan anak di bawah umur, pencemaran suara akibat kebisingan dari pabrik, serta prosedur keselamatan kerja karyawan. Jadi tak heran jika penanggung jawab kurang mengedukasi pekerjanya terkait prosedur keselamatan kerja penyelesaian yang benar. Baik, terima kasih Bu Vero atas waktu dan kesempatannya dalam menyampaikan informasi ini. Iya, Bu, sama-sama. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Vero, bahwa pabrik yang berjalan selama 2 bulan ini memang sudah banyak mengalami pelanggaran. Dan peristiwa ini pun dapat disimpulkan terjadi karena disebabkan oleh perintah dari pemilik pabrik tersebut. Dan sampai saat ini beliau hanya mempertanggungjawabkan terkait usaha kembang apinya saja. Tetapi tanggung jawab pada keselamatan para karyawannya tak dihiraukan. Beruntungnya, dengan cepat telah ditetapkannya ia sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 359 dan pasal 188 KUHP tentang perbuatan lalai yang menyebabkan korban jiwa dan perbuatan yang menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Pemirsa, kita tahu bahwa kembang api merupakan salah satu hiburan yang cukup berbahaya karena mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat peledak dan sebagainya. Meskipun kembang api ini masih banyak beredar dan digemari oleh anak-anak, kita harus tetap waspada, karena jika tidak, akan berlawanan dari tujuannya yang untuk menjadi hiburan. Maka dari itu, saya kembali mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam setiap melakukan aktivitas Anda. Karena hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi tanpa memandang tempat, waktu, dan suasana. Demikian berita yang saya laporkan ini sekaligus menutup perjumpaan akhir kita. Saya Michelle Eklesia Mogot dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.